Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sholatan tuasu biha alainal arzak wa yuksunu biha lana akhlaq walali wa sahbihi wa barik wa salim. Pemirsa muhtareman rahimahullah, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Semoga saja tetap sehat, tetap fit, jangan sampai letai. Sudah beberapa hari kita puasa, seyogyanya kita jaga stamina, jangan makan, jangan takjil dengan nafsu, tapi dengan akal. Apalagi kemudian ngasih suplemen, gimana Ustaz ngombe madu, tetap lemes. Berusaha makanan asupannya nggak masuk itu diperhatikan. Itu sehingga disesuaikan dengan mobilitasnya, kalau tinggi mobilitasnya seyogyanya supaya tercover energinya, gak kemudian ya Allah. Nah, apalagi ini saat ini kita akan coba jawab mengenai persiapan keberangkatan haji bagi yang sudah melunasi sejak 3 Agustus yang lalu. Ini seyoganya sudah juga mempersiapkan, ya Allah, sekitar 2 minggu ini, kecuali yang 2 minggu ke depan itu berusaha juga tentang dilunasi, biar tenang, apalagi kursnya rupiah terhadap dolar, alhamdulillah ini masih menguat sehingga tidak sampai 31 juta, sisanya bisa untuk tambahan ini perlengkapan, ya Allah, sampai cicil, ketika jalan-jalan ke mall, ke plaza, ya Allah, itu dicicil mulai yang pokok-pokok. Kalau ikhram biasanya kan dapat dari KBH-nya 1 setel, entah laki, entah perempuan. Kemudian dari bank kadang-kadang juga dapat. Cuma bank antar bank itu jangan kemudian diadu kesannya, ya Allah, ada jamaah itu entah guyon, entah iseng. Ketika dampingi sesama jamaah karena beda bank itu nyebutkan di bank A. Kok lainnya dengan di bank B sini katanya gitu. Di bank A itu ikramnya 24, jam dinding 24, bahkan dikasih voucher itu 50.000. Itu tambah-tambah lapo bangkai voucher itu. Seyogyanya ketika mau haji, belajar sidqung qaul, lurus ucapannya. Thayyibul kalam, bagus pengucapnya. Jangan kemudian itu tadi gosip itu. Manas-manasi, kalau sebatas ikram itu memang mendasar. Kemudian masing-masing ya nggak sama, mirip juga KBO, ada yang ada jam dinding, ada juga yang gelas miring, ada juga souvenir yang lain, semuanya bermerek KBO-nya, ada juga yang enggak. Wong kop surat aja enggak punya, hanya itu scanan itu, hanya punya stempel, itu pun stempelnya bukan trodat. Ya macam-macam, kuitansi umum enggak nyetak, enggak karbonize. Ya enggak sama. Tapi bank umumnya itu minimal ikram. Bisa alhamdulillah. Keperluan yang lain itu beli. Jalan-jalan ke mall, ke plaza, sambil nyiapkan barangkali untuk lebaran, si suwire ke suwe. Beli sikat, ya Allah. Jangan yang di kamar mandi sampean bawa itu, ya Allah. Sikat jeblut, jelbus, jeblut, jeput, apa bahasa Indonesia itu. Aku kan bojoku, sikatmu lho gosok untu, gosok karep sampai jeput ngono, ya Allah. Padahal tukune bareng. Bojoku lek sikal. Kalau saya sit, mari wis. Ndak sama. Wong lanang kesusu apa meneh kate teping. Waduh gayane rek tepang-teping. Itu ya Allah, dibawa ke tanah suci, beli ndak apa-apa murah, kemudian beli odolnya, pastanya, pasta gigi. Enak yang kecil-kecil ya Allah, sehingga kalau ketinggalan di kamar mandi digawe koncone gak getun. Anak-anak ditaruh di kamar mandi, rentek. Harus siap diambil atau dipakai yang lain kalau di tempat umum, hanya disimpan di bawah kasurnya, di bawah bayangnya, di bawah tempat tidurnya. Ya memang di situ tempat tidur, untuk makan, untuk jagongan, nerima tamu. Apalagi haji biasa itu hotelnya ndak ada lobinya.
Pernah itu ya Allah, tidak lebih dari 2 kali 2 meter, digawe sak kloter. Akhirnya lobbynya pinggir dalan, beber kloso. Ya namanya haji biasa, ya biasa-biasa saja. Manakala dapat gitu, ya tetap alhamdulillah. Berapa banyak orang kepingin haji, itu nggak keturutan. Bercita-cita saja enggak. Kalaupun kemudian dapat hotel yang representatif, ya Allah, hotel temenan, lobbynya luas, ya Allah, kursinya aja beberapa set, ada kafenya. Oh, alhamdulillah. Cuma gak enak, ngono boleh kakean, cangker. Agen jagongan, nggak ada begitu, daripada kena beletuk, nang masjid atau nang kamar. Persiapan ikhram itu ya, 2 setel. Jadi kalau laki-laki itu 1 setel kan 2 potong, 1 untuk sarung, 1 untuk atasannya, dan semua harus dilepas. Tempo hari ada pertanyaan, ketika manasik, plus di ketika umroh di hotel itu, kemudian dosen dari WK tanya, baru gimana itu dilepas sungguhan ya celananya dalam? Iya Pak, dilepas, kaosnya dilepas, kecuali arloji, kecuali kalung. Waduh, rek jare ini Mas Does keren nek kalungnya, kalung kesehatan, ngene sih ngeluh, kakean mikir judul, di samping kakean gaji. Itu dilepas semua, laki-laki, namanya pakaian ini, baju, celana termasuk dalam. Ada pernah terjadi arek enom ini. Masa enggak boleh pakai celana dalam, enggak boleh laki-laki. Ngomong Superman aja boleh, bahkan dipakai di luar. Iku Superman, iso-iso, arek-arek. Enom kadang-kadang itu, akan melesetan. Ternyata baru ditanya juga, istri saya juga tidak usah. Jujur perempuan ikhramnya tertutup, kecuali wajah dan kedua belah telapak tangan. Sungguh Ustaz, dari ini. Iya, perempuan itu semua tertutup, kecuali wajah dan kedua belah telapak tangan. Sehingga ketika dapat ikhram, biasanya belum dapat kaos kaki. Beli kaos kaki, perempuan, kita semua laki disunahkan yang putih. Cuma istri saya, krono kaji bolak-balik, jarang gawe ikram. Di sana terbiasa penyesuaian gawe hitam-hitam, kecuali di sini, kecuali kumpulan haji gawe putih-putih. Nanti-nanti tiping senangane gawe ireng-ireng niru wong Arab. Hasim Asari, anaknya suka mengaji. Hubungi kami jika Anda kepingin ke Tanah Suci. Syukran pemirsa, masih menyaksikan Mutiara Iman. Di segmen ini masih melanjutkan, yaitu episode kali ini, yaitu persiapan keberangkatan haji. Bagi yang sudah lunasi, enggak apa-apa, masih belum dapat koper biasanya lebaran. Ya untungnya tahun ini itu balik lagi Saudi Airlines seperti 2007 dulu. Ya Allah, dulu sejak tahun 2002, itu Saudi Airlines. Sebelumnya 2001 itu pakai Garuda. Apa bedanya? Kalau Garuda, kalau gelombang pertama dari Juanda itu ke Bandar Kang Jeddah, maru numpak maneh bis nang Medina, kesel. Kemudian sejak Saudi Airlines akhirnya take off maupun landing, baik gelombang pertama kedua, 2 bandara di Tanah Suci dipakai, baik Medina maupun Mekah. 2 tahun yang lalu pakai Garuda juga dipakai. Untungnya Garuda pun mirip juga dari Cengkareng, yaitu dua-duanya boleh. Nah, baik Saudi maupun Garuda take off dan landing di Medina. Nah, balik lagi ke Saudi Airlines, enaknya lagi apa? Koper tersebut gak repot-repot, ini gak dibagi-bagi, soalnya ojo sampai keliru. Satu sisi jadwalnya Saudi, jangan kemudian kopernya Garuda. Nah, sekarang balik lagi, alhamdulillah itu Saudi. Menurut saya juga lebih fleksibel, ya Allah. Garuda bolo dewe,
petugas itu lebih sedikit terlalu disiplin, ya Allah, ya Allah. Itu bukan tindakan supersip. Mestinya tamu Allah, bukan kita manja, bukan kita terlalu kepingin dianggap raja, tapi seyogianya yang sopan, yang santun. Jangan kemudian gaya netok nggak dasi, ya Allah. Itu Garuda terlalu saklek itu, mestinya dengan bahasa yang santun. Siapa sih nggak capek? Kita pun capek, mereka melaksanakan tugas, kita pun juga melaksanakan tugas. Kadang-kadang mereka apa? Itu tadi, euforia berlebihan, ya Allah. Imigrasinya juga gitu, kadang-kadang nggak bisa dinalar. Sekalipun katanya untuk apa itu keselamatan, saya masih berkeyakinan, masih ada estimasi, entah itu berbentuk barang cairan, yang kemudian apa, koper tadi ternyata diisolasi dengan plastik untuk pengamanan, dan bagasi itu, bagasi pesawat terbang itu didesain ya untuk mengamankan, baik ribuan kabel, baik jutaan kabel, itu tetap mengamankan, nggak mungkin kemudian dibikin ceroboh, mirip ketika saya SMP dulu ada ekstrakurikuler bikin radio, itu bentuknya gak pokro, tapi muni awut-awutan. Lain kemudian kalau sudah dibeli misalnya hak paten, apalagi pesawat terbang, kemudian khawatir air muncrat dan sebagainya, ngono akhirnya lek manasik, melok-melok, ketika ke toilet hati-hati, itu pun juga didesain, maksudnya sehingga pesawat terbangnya luwih pinter daripada Mas Awan. Itu kadang-kadang kita ditakutin, mirip apa tuh, orang nggak pernah haji, nggak tahu numpak pesawat, terus ditenteni terus. Iya lah, sing wedi, sing nggak wedi tambah kenel itu. Tapi seyogyanya terlepas itu balik lagi yaitu ikramnya mulai disiapkan. Kalau nggak menyediakan, ya nggak apa-apa beli. Kemudian kalau ternyata menyediakan, nggak usah getun. Toh teman sampean, tetangga sampean, itu kan ada yang haji, enggak apa-apa, dikasih. Kalau enggak mau beli karena kelebihan, dikasih, subhanallah. Toh itu nanti secara turi kita sodako kehilangan, nanti justru diganti oleh Allah. Berapa banyak di antara kita, bahkan lebih hanya sebuah nilai nominal, apa itu ikram yang 100, 120, 300, bahkan ada yang mahal 500, itu yang perempuan itu karena full bordir, bukan itu tadi. Jadi jangan kemudian terkotak-kotak, yang penting putih saja nih, begitu sunahnya, cuma jangan yang tipis, engko semrawang dilihat, ya Allah, di belakangnya apa maneh gak ketemu bojone. 2 tahun, hati-hati yang perempuan, dipastikan ikhramnya jangan tembus pandang. Syukur-syukur dirangkepi, ya Allah, baik atasannya maupun bawahnya. Ojo sampai ngaler-ngaler, ya Allah, ngapret-ngapret. Bedakan calon jamaah haji dengan adik-adik kita, anak-anak kita, orang-orang yang masih muda, yang minggu-minggu lari pagi, nggak training tugelan kaos adik, kata udel, biar ada bedanya, yang santun, yang tertutup, yang landung. Ustaz iki ajane ya wis tuku lawas, kadang-kadang begitu, ono alasan. Ikram yang mendasar itu. Jadi kalaupun kemudian dapat, ya enggak apa-apa, diterima. Lek eman dikekno tangga, kekno anake kan suatu ke haji. Jadi anaknya kesuwen sampai salat apa itu sudah warnanya, modelnya, yang perempuan terutama, laki-laki yang monoin pancet, duale. Paling enggak jenis bahannya, ada yang apa itu tebal seperti anduk, ada yang kemudian tipis seperti orang apa itu Pakistan itu, seperti orang Bangladesh itu, biasanya itu agak tipis itu. Ikram itu mendasar. Sabuknya juga penting. Khususnya yang laki-laki untuk pengamanan. Yang perempuan bisa aja pakai sabuk untuk naruh sakrea. Kemudian kalau perempuan kan pakai kaos juga, 2 real. Duit tidak banyak, ditaruh di banyak tempat. Untuk keamanan, pemirsa, jangan terlalu kusnudan berlebihan dalam hal ini, tapi preventif. Berapa banyak jamaah itu ketika 1 hari 2 hari di sana kecopetan, naudzu
bila. Dan itu aja hikmahnya naruh di banyak titik. Jangankan di tanah suci, di tanah air saya juga naruh di banyak titik, sak repe, serong repe, sak rupiah, rong rupiah, gak nyekel duit lumayan. Wah, iki sik ono. Wah, iki sik ono. Kadang-kadang anak jamaah mosok sampean gak nyekel duit. Ya Kak, betul. Masuk mlebu TV saya jarang saya pegang duit, paling nggak mau bayar baru saya pegang duit. Yo iya jelas sih, masuk ate ngalor delo nyekel duit ini. Nggak pegang duit, hati-hati loh, bukan nggak punya duit tuh, nggak pegang duit. Itu banyak yang dimaknai, itu gak duit, ya nggak apa-apa. Soalnya ada orang yang ada kenalan tuh. Aku budal no kaji po, saya nggak pegang duit, saya bilang gitu. Kaji, lek njaluk pulsa tak kei 5.000, 10.000. Njaluk kaji temu juta, gak pegang duit. Hati-hati, jangan nggak punya duit kok gak duit temenan. Nggak pegang, masa kita pegang duit. Ono, ada juga. Ya Allah, ya ada apa-apa implikasi orang beriman. Kok orang beriman? Implikasi orang terkenal, sorry. Agak terkenal, moro tuh kongres. Sepeda motor makai ya, jaluk situ pokoknya. Aku gak duit. Jaluk pulsa, jaluk ke Pak Len tak kei tak sangoni. Ojo jaluk sepeda motor, itu sik jutaan, sik eman. Ono etamu itu ya. Ya enggak semuanya memberikan apa itu order. Ya enggak apa-apa, ono juga. Baik, jadi jangan lupa persiapannya dicicil ya, mulai ikram sabuk tadi, sehingga kita lanjutkan di segmen berikutnya. Hasyim Asy'ari kadang-kadang suka minta uang jajan. Jika Anda kepingin ke Tanah Suci, hubungi pengasuh Mutiara Iman. Atur nuhun awewe lalaki masih sedang menyaksikan ini Mutiara Iman ini. Baik, kita lanjutkan lagi itu ya, yang pendasar ikram, kemudian sabuk, ya Allah, sepatu sandal boleh, sekaligus banyak ikram juga ada di sana. Cuma bagi yang berangkat haji yang awal, pertama kali haji ini nanti repot di sana. Kecuali amit saya. Saya pernah gelombang pertama, enggak bawa ikram. Ke Madinah mau ke Mekah baru beli ikram. Tapi jangan ditiru ini. Gelombang kedua saya enggak ada ikram. Di bandara saya turun, beli ikram. Ya repot Yohan. Tapi saya itu cuma satu kali. Yang lain belasan kali saya bawa dari rumah. Nah, karena apa, waktu itu saya beli kepingin punya ikramnya orang sono, jumbo. Kebetulan saya itu kan termasuk agak jumbo. Itu tadi, sehingga saya nyoba beli sana. Sekarang sudah saya bawa itu, yang sudah punya dibawa dari tanah air. Kemudian sabuknya, sabuk gede-gede, akhirnya tak lobangi. Kalau dari sini, standar orang Indonesia, sepatu sandal tadi, pun ada di sana. Sandal jepit. Jangankan sandal, sampai sepatu juga ada. Sandal jepit ada, cuma jumbo. Yang perempuan ini beli dari sini, apalagi sekalipun belum pernah haji, sekalipun belum berkeinginan haji, sekalipun masih muda ini sudah ngetren pakai putih-putih, ada pengajian pakai putih-putih, sehingga itu tinggal belikan kaos kaki dan kaos tangan ya, yang seperti ruko, jadi telamaknya itu kelihatan. Itu disunahkan yang putih ya. Minimal 2 pemirsa. Karena apa? Nanti tanggal 8 Dzulhijjah pakai ikram 9, 10. Pertanyaannya 8 sore, 9, 10 tidak tahu jam berapa. Menyesuaikan lemparnya sampai di Mina, istirahat sejenak jam berapa. Ini pertanyaannya, apakah nggak ganti? Kalau hanya satu, kotor, apalagi kena debu, apalagi kadang-kadang males mandi, di Arafah jelas nggak mandi, di Mina pun nggak mandi sebelum melempar jumroh, itu 8 sore, 9, 10, nggak atus. Ya, memang begitu, gak kober wisan antrinya, kecuali setelah melempar jumroh akobah saja,
7 kali. Rajamal syayatin ridwan warahmana jana hajam mabrur saya maskuro. Bismillah Allahu akbar. 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 Bismillah Allahu akbar 7 kali. Itu baru dicukur, boleh ganti muslim muslimah busananya. Tidak boleh ngelempar langsung 7 1 kali, tidak boleh. 1 minimal bismillah ya Allahu akbar. Baru boleh ganti lagi. Ada jamaah pakaiannya ada yang bukan tertinggal, memang ditaruh di Mekah, tidak bawa. Ketika ke Arafah Muzdalifah Mina, di Mina juga ada orang jualan. Itu model Pakistanan, yang laki-laki bajunya panjang sampai ini dengkul itu. Kemudian sarungnya sarung Bangladesh, tidak ada sarung BAS itu. Itu kecil-kecil itu saya pernah beli. Di Medina saya pernah beli sarung. Ya keperluan itu, pernah saya itu nggak bawa, belikan mukimin. Kurang, krono pas waktu itu pernah nggak bawa istri, karena sing umba-umba, aras-arasen itu. Sekarang sudah maju ya Allah, CD pun ada yang 20.000 isi 10 di 2.000-an, pakai sekali pakai itu. Itu dari plastik apa gak nyaman katanya. Itu keperluan hal begitu kita tahu disesuaikan mana yang diperlukan yang mendasar. Baru yang lain persiapan-persiapan yang lain silakan kalau bawa kemudian kering-keringan. Namanya orang itu macam-macam. Jangankan yang berangkat 2010, baru daftar 2017. Itu pertanyaannya itu macam-macam. Mangke budale damel pakaian opo. Macam-macam bertanya. Untungnya tahun ini ternyata kemungkinan besar seragam hijau telur bebek masih dipakai. Wacana ganti menteri, ganti batik durung sido. Sehingga istri akhirnya beli lagi karena ada jamaah 1-2 yang gabung belakangan itu belum jadi hijau telur bebeknya, ada wacana batik. Akhirnya kemungkinan besar kebetulan istri pas longgar-longgar ketika dampingi taping buka, waduh Facebook, buka internet, buka info haji dari Kementerian Agama Pusat, ada wacana tetap hijau telur bebek. Itu perlengkapan yang seyogianya juga disiapkan karena berangkat itu mengedepankan Indonesianya. Ojo, ya Allah 205.000 seragame blondeng-blondeng sehingga orang Turki itu yang jauh di bawah Indonesia, yang mungkin dengan Jawa Timur, banyakan Jawa Timur, tapi rajin mulai berangkat di Tanah Suci sampai pulang pakai seragam nasionalnya yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga di masjid, di jalan, di Medina, Mekah, Medina, itu kelihatan seragamnya. Indonesia enggak, budale enggak seragam hijau telur bebek, nang kono klambine sing ngejreng-ngejreng. Karena apa? Perkembangan fashion itu diakui enggak diakui, Indonesia itu insya Allah melebihi daripada negara yang lain. Untuk ukuran muslimah terutama lek wong lanang ku sak mado ya bajune biasa ngene, celana ning wong wedok macem-macem. Dan secara umum betul Indonesia itu kurang mungkin mayoritas Islam. Muslimahnya banyak, akhirnya berkembang fashion di sana. Boleh dampaknya, boleh gak menonjolkan Indonesianya. Sehingga wandudono berdiri guyonan saya. Dek, klambi andalane digawe. Seyogianya itu mengedepankan Indonesia. Jadi perlengkapan yang mendasar tadi mulai ikram, kemudian seragam hijau telur bebek, sabuk haji, sepatu sandal, selayarnya memudahkan itu. Kalau kami biasanya pakai selayar hijau, jadi untuk selayar bisa, untuk surban bisa, kemudian untuk sajadah juga bisa. Masa aku kemeringat ngene misalnya, antu kan umbel gesisi yo kena. Gepuk koncone kene ojo sakno mau. Berusaha kita semua disiplin ngikuti aturan pemerintah. Ketika suruh pakai seragam, sampai saya punya seragam hijau telur bebek tuh 5 lebih itu. Yang tak taruh di Mekah itu ada. Mulai jas saja ada 2 enggak 3. Belum lagi baju takwa yang hijau telur bebek. Belum lagi saya dulu niru itu hijau telur bebek seragamnya mirip Bung Karno atau mirip Ahmad Dhani.
Cuma sungkan aku gak iku. Yang lain berupa jaket praktis itu sering yang saya pakai jaket banyak itu. 7 atau 8. Yang sebagian besar tak taruh di tanah suci sana sama perlengkapan yang lain. Kompor, pemanas, bendera, banner tak taruh di sana, ada travel bag. Gak usung-usung pegel sama pengeras suaranya ada 2. Itu bagi yang jamaah haji biasa tentunya tidak perlu pengaras. Yang keperluan mendasar untuk ibadah pemirsa. Jangan sampai kemudian ya Allah ketika menjelang berangkat, ketika sudah Syawal, ketika gopoh, dicicil, taruh di tas kresek besar, taruh di satu titik supaya apa? Lek mencari tidak kesulitan. Kemudian ada listnya, polisi sulis lah. Ada daftarnya, yang ada edarannya, jangan kasih edaran dan nang lali mana, taruh itu ada kalender, ada paku, taruh itu biar nggak ketelesut daftarnya. Baik, Mas Awan rumahnya daerah Trobodo. Hubungi pengasuh Mutraiman jika Anda kepingin teng Mekah mriko. Baik pemirsa, matur suwun masih setia mendengarkan, menyaksikan Mutiara Iman. Jadi kita sudah sampai di segmen tanya jawab. Terima kasih animonya. Semoga diganti oleh Allah lebih banyak, lebih barokah.